Aku ramah po main yur dolanan medun pomane apa aku iki Habib? Yo ndak lah, bisnis agama adalah bisnis paling worth it abad ini. Dari dakwah, ceramah, majelis sholawat, air doa, kiai-kiai dan ustadz-ustadz yang tausiahnya tentang kesederhanaan naiknya aja alfa. Habaib yang ceramahnya tentang kesombongan naiknya juga Innovaripon. Tapi begitu juga konsepnya Bambang. Emang kiai ustadz gak boleh kaya? Emang habaib gak boleh pakai alpa? Hah? Asal gak jualan garam rukiah yo gak apa-apa lah. Walaupun video ini judulnya tentang nasab, tapi dalam video kali ini gua bakal ngebahas lebih dari tentang nasab. Karena apa? Karena sudah banyak banget yang ngebahas tentang nasab, bre. Jadi apa yang mau gua bahas di video kali ini? Di video kali ini gua bakal ngebahas tentang bisnis paling worth it di abad ini, yaitu jualan agama. Sebelumnya mungkin gue pembahasannya agak sedikit campur-campur gitu ya, karena gue juga bingung banget mau ngebahasnya dari mana dulu. Dan gue ngebahas video ini gara-gara salah satu komen yang ini. Jadi gue tuh sangat agak gimana ya, kurang setuju. Dibilang kurang setuju ya enggak juga, dibilang sebel ya enggak juga gitu, tentang salah satu hal, yaitu zikir perlunas hutang. Lewat namanya aja gue sudah gak bingung konsepnya tuh gimana zikir pelunas utang. Yang namanya zikir itu kan memaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, dan yang namanya sholawat juga memuji kata Nabi gitu. Nah, ini ada zikir pelunas hutang, sholawat pelunas hutang. Itu konsepnya tuh gimana gitu ya. Ini nih yang menurut gue agak-agak sedikit aneh, tapi gue pernah melakukannya dan gue pernah percaya gitu. Lah yang namanya utang gitu ya, buat ngelunasin utang ya pasti perlu uang. Kita juga harus berusaha. Ya mungkin ada lah orang-orang yang mengamalkan zikir-zikir ini dan works gitu, berhasil buat ngelunasin utang mereka gitu. Ya hal itu terjadi gak lain dan gak bukan karena keyakinan mereka yang mengamalkan. Misal gara-gara berzikir itu mereka jadi ingat sama Allah, mereka yakin sama Allah, ya pasti Allah ya bakal melunasin utangnya gitu lewat cara yang gak disangka. Walaupun menurutku ini konsepnya agak sedikit aneh gitu ya, ada zikir pelunas hutang, konsepnya piye gitu. Dan yang kedua, gue juga agak sebel sih, walaupun gak sebel ke semua Habib, tapi beberapa Habib gitu yang seakan-akan tuh menggiring opini atau membuat stereotip gitu tentang Habib itu seakan-akan lebih mulia gitu daripada siapapun. Padahal Habib juga orang biasa ya kan. Ya kalau ngomongin menghormati ya kita hormatin lah, Habib ya kan cucunya Kanjeng Nabi gitu ya, kita hormatin. Tapi apakah kita gak lebih hormat lagi kepada orang yang lebih tua? Ya harusnya kalau kita hormat kepada Habib, kita hormat kepada Habib sekalipun itu Habib yang sudah sepuh atau Habib yang masih muda, kita juga harus hormat kepada orang tua juga. Dan yang terjadi sekarang ini adalah justru sebaliknya. Kepada habaib kita pakai bahasa kerama, kita berbahasa sopan santun dan menghormati, benar-benar menghormati. Tapi kepada orang tua sendiri malah justru nggak sama sekali, kan goblok. Lalu gue juga sangat-sangat sebel kepada sebagian orang, oknum. Gue ngomongnya oknum karena ini nggak semua habaib kayak gitu ya, yang dikoreksi itu malah balik koreksi, seakan-akan mereka tuh gak punya salah ya. Walaupun sekali lagi gue bilang nggak semua habaib itu seperti itu, dan gue juga punya habib yang menjadi panutan gue juga, dan kembali lagi nggak semua habib seperti itu ya. Kalau mau hujat ya seperti biasa lah di kolom komentar ya kan. Nah, jadi ada salah satu habib gitu yang melakukan satu hal yang menurut gue agak di luar nurul sih. Dan pada saat itu ada yang ngoreksi gitu. Seharusnya yang namanya dikoreksi itu kan sebagai kritik, saran, masukan, kan kita harus terima gitu. Kita harus berbesar hati, buka hati selebar-lebarnya buat menerima yang namanya saran. Apalagi misalnya Habib tersebut itu adalah public figure, panutan bagi banyak orang, ya harusnya menerima kritik ya gak ada salahnya gitu ya. Karena dengan menerima kritik, saran, ya kedepannya kita harusnya bisa jadi lebih baik lagi, bukan malah memaki-maki dan mengoreksi balik. Menurut gue seperti itu.
apa yang terjadi enggak san. Salah satu hal yang menurut gua ngapain gitu orang-orang pada ngebahas dan ngapain orang-orang pada mempermasalahkan yang namanya makam palsu. Itu selama gua hidup gua belum pernah ziarah ke makam Wali Songo atau makam-makam ulama-ulama terkenal atau ulama-ulama yang katanya ulama besar. Gua jujur saja belum pernah sekalipun ziarah ke sana. Karena apa? Gua tuh dalam hati benar-benar menghindari gitu. Gue belum bisa gitu. Lawang misalnya diarah ke leluhur kita aja, misalnya mbah-mbah, kakek-kakek kita, kakek buyut kita, nenek buyut kita, leluhur kita intinya yang ada di sekitaran desa kita aja belum kita ziarahi, belum kita kirim doa. Kok ngapain kita ziarah ke sana-sana, mendoakan yang di sana-sana? Lebih baik doain yang di sini dulu nggak sih? Dan selain itu ketika ziarah ke sana-sana gitu, misal ke makamnya Wali Songo atau wali-wali yang ulama besar itu di sana-sana, gue takutnya kalau gue gitu ya sih kagak tahu orang lain gitu, gue takutnya kalau gue sampai ziarah ke sana-sana, niat gue tuh yang awalnya misalnya buat kirim doa, buat intinya apa ya, mengintrospeksi diri, merenungi apa yang udah gue lakuin selama hidup gue gitu. Harusnya kan seperti itu, mengirim doa dan mendoakan gitu intinya. Tapi gue takutnya setelah gue ke makam wali tersebut atau ke makam ulama tersebut, gue malah meminta sesuatu karena bukan apa-apa nih ya. Kebanyakan orang yang ya bisa dibilang niatnya awalnya ziarah atau mungkin dari rumah udah diniatin, malah sampai sana meminta sesuatu. Harusnya kan meminta ya sama Allah lah, jangan sama makam, iya kan? Karena apa? Gue juga salah satu orang yang sangat percaya bahwa orang mati tuh nggak bisa hidup lagi gitu, kecuali pas hari kiamat. Nah jadi buat takutkan ketika gue berziarah ke makam-makam seperti itu, makam ulama atau makam wali, gue takutnya gue nanti di sana malah minta sesuatu dan menjadikan dosa gitulah. Gue takut dosa gitu intinya bre. Dan asal kalian tahu, yang paling ngebuat gue kagak masuk akal adalah air doa. Fungsinya air doa itu apa sih? Ya mungkin air doa masih masuk akal lah gitu, air yang dibacain doa, dibacain ayat suci Al-Quran ya mungkin menurut gue juga masih sedikit masuk akal. Tapi air bekas minum ya nggak apa-apa sih, mungkin ya karena ada berkah barokahnya gitu katanya gitu. Tapi kalau gue sih enggak lah ya, walaupun gue udah pernah jujur aja, tapi menurut gue lah sekarang nggak dulu deh. Karena apa? Kalau misalnya itu air minum bekas diminum kanjeng Nabi, gue pasti langsung minum. Karena apa? Karena kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia di dunia ini. Dan misal orang-orang yang kita minum bekas minumnya adalah kiai, ustadz, yang mana mungkin di depan kita baik tapi di belakang juga nggak tahu, ya kan? Gimana coba? Ya mungkin nggak apa-apa gitu ya buat menunda haus gitu ya, tapi ya goblok masih. Dan saran aja ini buat teman-teman yang suka belajar, apalagi belajar agama, ngaji gitu, terus sama ulama-ulama yang masih muda, kiai-kiai masih muda, ustadz-ustadz atau habaib yang masih muda gitu, kan yang usianya mungkin lebih muda daripada kalian, saranin sih lebih disaring lagi gitu ya. Gue nggak bermaksud buat menjelekkan gitu apakah ilmu mereka kurang atau gimana gitu ya, tapi kebanyakan yang ngisi ceramah-ceramah sekarang ini yang misalnya kiai muda, ustadz muda, habib-habib muda, itu jadwal ceramahnya lebih padat daripada jadwal belajarnya, daripada jadwal ngajinya gitu. Ya nggak apa-apa sih, mungkin ada yang cepet udengan gitu. Terus untuk polemik nasab-nasab inilah gua saranin buat teman-teman gak usah ikut-ikutan membatalkan nasab gitulah, karena kalau sampai salah ya dosa gak sih? Menurut gua dosa lah, mau nasab gitu ya, gak usah lah ikut-ikutan membatalkan nasab. Kalau misal kita ngerasa ulama yang kita ikutin atau ustadz atau kiai atau siapapun yang kita ikutin itu acaranya benar, adem juga didengerin, dilihatnya tuh adem, yo gas lah kita ikutin. Kalau misalnya ulama-ulama atau kiai atau habaib yang kira-kira nggak seret gitu sama hati kita, ya tinggalin aja bre. Dan satu lagi nih anehnya, ngapain sih kalian ngikutin ngurusin nasab-nasab ini? Untungnya buat kalian, paling cuma yang untung ya orang-orang berkepentingan di atas sana, yang punya bukan
di atas sana, maksudnya di sana gitu ya, di sana yang punya jabatan, yang punya politik kepentingan. Dan karena kebetulan agama ini adalah bisnis yang paling worth it, karena semuanya masuk, bisnis masuk, relasi masuk, dakwah masuk ya, jadi ini adalah sarana yang paling mudah buat para penggiat politik masuk ke orang-orang yang polos-polos kayak kita. Iya kan? Iya. Dan tentu saja masalah nasab ini dan permakaman ini gue gak mau ikut campur, sudahi saja, karena jujur saja gue gak punya ilmunya, gue tidak tahu apa-apa tentang ini, jadi sudah saja lah, gue tidak tahu. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena jujur saja gue sangat kangen dengan head komen kalian selama ini. Kalian kemana aja bre? Buat yang belum subscribe lah, amat subscribe. Oke, mungkin itu saja. Gua Vivardianto, sampai jumpa di video berikutnya. Halo Nabi Muhammad.